Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dalam materi kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk matematik untuk minggu ini materi kita itu tentang pengulangan matematika ya nak, baik itu di hari Senin, Selasa maupun Rabu. Nah, khusus untuk minggu ini kita tentang pengulangan matematika. Nah, mungkin banyak di antara kamu juga yang belum paham matematika. Jadi Miss ulangi materi mengenai matematika. Nah, untuk hari ini materi pengulangan kita yaitu tentang pecahan senilai. Nah, pengertian pecahan, kemudian nanti kita akan belajar tentang pecahan senilai, kemudian tentang menentukan pecahan senilai, dan juga membandingkan pecahan. Oke, menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Nah, kamu lihat ini ada 3 gambar, di mana masih di antara 3 gambar ini memiliki besar kotaknya yang sama ya kan. Nah, tetapi dalam satu kotak itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kotak yang pertama itu dibagi setengah, dibagi 2, kotak yang kedua itu dibagi menjadi 4, kotak yang ketiga itu dibagi menjadi 6. Nah, Miss, bagaimana Miss menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar ini? Nah, kamu lihat, kalau ini yang gambar 1 yang diarsir yang ini karena 1, sehingga bentuk pecahannya itu 1/2. Nah, sedangkan yang ini itu yang tadi 1 ini itu dibagi lagi menjadi 2. Nah, yang ini juga dibagi menjadi 2 sehingga dia menjadi 4 bagian. Nah, bentuk pecahannya berapa, Miss? 2/4. Nah, dari yang 2 ini tadi dibagi lagi menjadi 3 seperti ini. Dari yang 2 ini tadi dibagi lagi menjadi 3. Nah, sehingga yang diarsirkan 3. Nah, sehingga bentuk pecahannya yaitu 3/6. Nah, Miss dari mana 6-nya ini, Miss? 6-nya yaitu jumlah seluruh kotak. Oke, sehingga 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan juga 3/6. Karena satu yang gambar yang ini atau satu bagian ini dibagi menjadi 2, sama dia kan, Nak? Nah, ini juga dibagi menjadi 3. Tetap dia di dalam satu kotak ini, tapi dibagi lagi. Yang ini dibagi 2, yang ini dibagi 3. Paham ya, Nak? Itu yang dinamakan dengan pecahan senilai menggunakan gambar. Nah, kemudian 4/8. Nah, ini ada kotak lagi. Nah, yang ini dibagi menjadi 8 kotak, yang ini dibagi menjadi 12 kotak. Nah, kita lihat. Nah, kalau bagian yang ini itu dibagi menjadi 4. Nah, dia masih tetap ini ya, Nak. Masih tetap dia gambar yang ini, bagian yang ini. Ini dia dibagi 4, yang ini juga dibagi 4. Nah, kalau ini dia dibagi menjadi 6, tapi tetap dalam kotak yang ini juga dia. Sehingga 4/8 ini senilai dengan 6/12, senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 1/2.
Oke, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 1/3. Nah, jadi menentukan pecahan senilai itu kamu bisa mengkalikan pembilang dan juga penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh ini, kita kalikan pembilangnya dengan 2, penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. Tidak boleh pembilang kamu kalikan 2, penyebut kamu kalikan 3. Itu tidak boleh. Tetapi harus sama dia pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2 atau bilangan yang lain. Pokoknya dia harus sama dia. Ya, 1 berarti 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Begitu juga dengan yang ini, 1/3. Nah, mau kamu kalikan dengan 3. Nah, berarti kamu kalikan pembilang itu dengan 3, penyebutnya juga harus dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya 3/9. Oke, nah kamu juga bisa membagikannya dengan pembilang ataupun penyebutnya. Nah, contoh 2/6. Nah, kamu bisa bagi 2/6 ini dengan pembilang atau penyebut mana dia yang paling kecil. Nah, berarti di sini yang paling kecil yang mana? 2, sehingga kita bagikan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Jadi 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Nah, begitu juga dengan ini 3/9. Mana di antara ini yang lebih kecil? 3, Miss. Sehingga pembilang dan penyebutnya itu kita bagikan dengan 3. Hasilnya 1/3. Sama kan, Nak? Nah, inilah yang dikatakan dengan pecahan senilai dengan mengkalikan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya pecahan senilai dengan garis bilangan. Nah, ini ada 3 garis bilangan. Yang satu garis bilangannya menunjukkan bilangan setengah dan 2/2. Yang nomor 2 menunjukkan garis bilangan dia berpenyebut 4, yaitu 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Garis bilangan ketiga menunjukkan penyebutnya 8, yaitu 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, sampai 8/8. Nah, dari gambar garis bilangan ini, mana dia yang berada pada titik yang sama dia garis bilangannya? Yang mana aja? Oke, Miss, ini, Miss. Nah, sehingga 1/2 itu senilai dengan 2/4, juga senilai dengan 4/8. Yang mana lagi, Miss, yang berada pada titik yang sama? Coba kamu temukan. Yang mana lagi, Nak? Oke, ini, Miss. Nah, jadi 1/4 itu senilai ya, Nak, dengan 2/8. Ada lagi yang berada pada titik yang sama? Oke, ada, Miss, ini, Miss. Nah, jadi 2/2 itu senilai dengan 4/4, juga senilai dengan 8/8. Ada lagi? Ada, Miss, ini. Nah, sehingga 3/4 itu senilai dengan 6/8. Cukup mudah ya, Nak, kalau menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Oke, pecahan tidak senilai dengan garis bilangan. Nah, gampang ya. Kalau tidak senilai berarti dia tidak berada pada titik yang sama. Berarti setengah tidak senilai dengan 1/4, ya kan? Ataupun tidak senilai dengan 3/8. Oke. Atau 1/2 tidak senilai dengan 3/8. Atau lagi 1/2 tidak senilai dengan 3/4, dan masih banyak lainnya ya, Nak, di antara bilangan garis bilangan ini yang merupakan pecahan tidak senilai. Oke. Juga tadi sudah kita pelajari ya, Nak,
Tadi menjelaskan pecahan senilai dengan gambar. Nah, ini ada 3 lingkaran ya kan? Yang satu dibagi 2, yang satu dibagi 4, yang satu lagi dibagi 8. Nah, jadi kenapa dia dibilang setengah itu senilai dengan 2/4? Karena yang diarsir ini atau yang dibagi itu tetap pada bagian yang ini dia. Ya kan? Nah, ini dia. Sehingga 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8, ya kan, tanpa merubah dia bentuknya ya, karena dia masih dalam bentuk ini, masih dalam bagian yang itu dia. Oke, pecahan senilai pecahan tidak senilai dengan gambar. Nah, kenapa ini dikatakan tidak senilai? Kenapa? Karena ini sama-sama dibagi 4. Tapi ini diarsirnya hanya 1. Jadi 1 dari 4 bagian yang sama. Ya karena yang ini dibagi 4 juga. Tapi yang diarsir 2 dari 4. Kalau yang tadi beda ya kan. Kalau yang ini tadi, kalau pecahan yang senilai tadi dari gambar, nah dari 2 bagian inilah bagian ini nanti dibagi lagi, bagian ini lagi dibagi lagi ya, karena beda dengan ini. Kalau ini dia pembagian gambarnya itu dia 4 semua ya, karena cuman beda yang diarsirnya saja ya kan. Nah ini juga dia dibagi menjadi berapa, menjadi 1, 2, 3, 4, 8, tetapi tidak pas dia. Yang awalnya dia hanya diarsir ini, yang ini. Yang ini diarsirnya cuma ini. Jadi tidak jelas dia pembagiannya ya, karena kalau yang tadi kan jelas. Misal tadi awalnya ini. Nah, dari sini dia dibagi lagi ya kan? Dari sini dibagi lagi. Nah, kalau ini dia tidak jelas pembagian ininya, arsirannya. Sehingga dia disebut pecahan yang tidak senilai. Oke, membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Nah, contoh 1/4. Apakah lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 3/4? Nah, caranya kita lihat penyebut atau pembilangnya mana yang sama. Oke, Miss, penyebutnya yang sama. Nah, jadi jika penyebutnya sama, yang kamu lihat adalah pembilangnya. Nah, semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil juga nilai pecahannya. Nah, 1 ini lebih apa dari 3? Lebih kecil, sehingga 1/4 lebih kecil dari 3/4. Gampang ya, Nak? Oke, kemudian kalau pembilangnya yang sama, berarti yang kita lihat apanya, Nak? Penyebutnya. Nah, kita lihat penyebutnya. Kalau semakin kecil penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, misalnya semakin kecil penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, kamu lihat ini 4 lebih besar atau lebih kecil dari 8? Lebih kecil, tapi nilai pecahannya dia lebih besar. Sehingga 3/4 lebih besar dari 3/8. Atau dengan cara ini, pembilang yang kiri dikali 3. Nih, ini dikalikan dengan ini. 3 kali 8, 24. Kemudian 3 dikali 4 letak di sini, 12. Maaf ya, misalnya ketik gitu ya. 12, sehingga 24 sama 12 mana lebih kecil, atau maksudnya 24 sama 12
24 ini lebih apa dari 12? Lebih besar, sehingga hasilnya lebih besar. Oke, paham ya nak? Dimulai dari sini ya nak. Dari pembilang yang kiri dikali dengan penyebut yang kanan. Kalau kamu kalikan dari yang sini, itu diletak di sini nanti salah dia. Ya. Oke, ada dua cara ya nak menentukan jika pecahan ini memiliki pembilang yang sama ya. Yang tadi cara pertama kita lihat penyebutnya. Semakin kecil penyebutnya tetapi nilai pecahannya semakin besar. Yang kedua dengan mengkalikan pembilang yang kiri dengan penyebut yang kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, contoh yang lain. 2/8 dengan 5/7. Nah, ini kan masing-masing beda ya Miss, pembilang dan penyebut. Nah, caranya gimana Miss? Nah, pembilang yang kiri ini atau 2 ini dikali sama yang kanan. Oke, kemudian pembilang yang ini dikalikan dengan penyebut yang kiri. Nah, sehingga 14 lebih apa dia dari 40? Lebih kecil. Ya. Oke, mengurutkan pecahan. Kita lihat apabila penyebut sama, pembilang beda, maka kita urutkan dari yang mana? Iya, semakin apa tadi nak? Semakin kecil nilai pembilangnya, tetapi nilai pecahannya juga semakin kecil, ya kan? Ulangi, kalau misalkan menentukan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, berarti pembilang yang kita lihat semakin kecil nilai pembilangnya, maka semakin kecil pembilangnya ini, maka nilai pecahannya juga semakin kecil ya. Jadi coba kita urutkan dari yang kecil. Mana pembilang yang kecil? Oke, 1. Kemudian mana lagi pembilang yang kecil? 3. Sehingga 1/8 lebih kecil dari 3/8, ya kan? Kemudian 4/8, 5/8, dan terakhir 7/8. Gampang ya nak ya? Oke, apabila penyebutnya berbeda, pembilangnya sama. Nah, kita lihat dari mana tadi nak? Dilihat dari penyebutnya. Semakin kecil angka penyebutnya, tetapi nilai pecahannya dia semakin besar. Nah, jadi kalau kita urutkan ini dari yang terkecil yang mana? Oke, berarti 1/10. Kemudian berapa lagi? 1/8. Kemudian berapa lagi? 1/7. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir, selanjutnya berapa? 1/4. Dan yang terakhir berapa? 1/3. Oke, paham ya nak? Oke, contoh lainnya apabila penyebut dan pembilangnya berbeda. Nah, ini ada 3 nih, 3/4, 1/2, 4/5. Gimana tadi caranya nak? Melihat, iya, atau kita kalikan tadi karena pembilang yang kiri dengan penyebut yang kanan yang pertama. Nah, 3 dikali 2, 6. 1 dikali 4, 4. Kenapa dikali ke atas? Karena kita mencari yang mana kalau yang dikali ke atas nilainya paling kecil. Kemudian, iya,
pertama kita kita cari dulu yang 3/4 sama 1/2 ya kan. Kemudian nanti 1/2 sama 4/5. Nah, sudah kita kalikan mereka seperti ini. Nah, kita lihat mana dia yang lebih kecil di antara yang ini. Oke, ini Miss setengah. Kemudian yang mana lagi? Oke, 3/4. Dan yang terakhir berapa? 4/5. Paham ya, Nak? Oke, jadi cukup rumit juga ya. Ini menentukan mengurutkan pecahan jika penyebut dan pembilangnya berbeda ya kan. Ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama kita cari dulu yang 3/4 sama 1/2, kemudian 1/2 sama 4/5, kemudian 3/4 dengan 4/5. Nah, dari sini kita lihat mana dia yang lebih kecil. Ya, paham ya? Oke, pecahan biasa. Nah, kemarin juga kita sudah belajar ya, Nak, bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, ya kan, Nak? Nah, kita lihat cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya, nilai pembilang harus lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Kalau nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebut, itu tidak akan bisa dirubah ke pecahan campuran. Oke, 5 dibagi 2. 2 kali berapa hasilnya 5 atau mendekati 5? Oke, Miss, 2 kali 2. Nah, berapa 2 kali 2? 4. 5 kurang 4 berapa? 1. Sehingga hasil pecahan campurannya berapa? 2, 1/2. Jadi 2-nya ini kita letak seperti ini sebagai konstanta, kemudian 1 kita letak sebagai pembilang dan 2-nya itu sebagai penyebut. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kalau ini gampang, Nak. Tinggal kalikan ini ke sini, 3 kali 5, 15. Kemudian hasilnya tambahkan sama 2. Penyebutnya tetap 5. Berarti berapa? 17/5. Oke, kemudian cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, 3/4. Nah, 4 kali berapa hasilnya 3 atau mendekati? Nggak ada, Miss. Makanya kita letak 0. Nah, kalau kita sudah letak 0 di sini, maka ini itu tidak 3 lagi, tetapi berapa? 30. Nah, 30. 4 kali berapa hasilnya 30? 4 kali 7, Miss. Mendekati 30 ya, nah nggak boleh lebih. Berarti habis kita taruh 7 di sini, kita kalikan sama 4. 7 kali 4 berapa? 28. Kita kurangkan. Oke, hasilnya 20. Sehingga hasil nilai pecahannya berapa? Maaf, ini salah ya, bukan 5 ya. 20 dibagi 4, maaf ya 5. Oke, hasilnya 5 ya, Nak. 5 kali 4 20, sehingga hasilnya 0,75 ya, Nak. Oke, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kemarin kalau Miss bilang kan kalau satu angka di belakang koma berarti berapa? Penyebutnya per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka di belakang koma per 10.000. Nah, ini berapa angka di belakang koma? 1. Nah, berarti per 10, tinggal letak 6-nya ini letak jadi pembilang.
Oke, gampang ya nak. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga hasilnya 3/5. Nah, cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, kita lihat syaratnya itu harus kita kalikan dengan 100%. Berarti 3/4 kita kalikan dengan 100%. 3 kali 100, 300/4, atau 100-nya ini kita bagikan dulu dengan 4 boleh, hasilnya 25. Nah, 25 kalikan 3 sama dengan 75%. Oke, kemudian contoh yang kedua, ubahlah pecahan 12/25 ke bentuk persen. Berarti kita kalikan dengan berapa? 100%. Nah, boleh ini kita bagikan dulu. 100 dibagi 25 berapa? Oke, 4 nih, tinggal kalikan 12 kali 4 berapa? 48%. Oke, kemudian cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Nah, persen itu kan artinya per 100 ya, karena jadi jika ada 40% berarti 40 per 100. Boleh kita kecilkan dia. 40 per 100 sama-sama kita bagikan berapa dia? Bagi 20 sehingga hasilnya 2/5. Kemudian 20% berarti 20 per 100. Kita kecilkan, sama-sama bisa dibagi 20 ya kan, sehingga hasilnya berapa? 1/5. Oke, demikian materi pengulangan kita pada hari ini. Miss harapkan kamu mendengarkan semua penjelasan Miss dari awal sampai akhir ya nak. Dan insya Allah semoga dengan pengulangan ini kamu lebih memahami materi-materi yang sebelumnya mungkin kamu tidak paham ya nak. Oke, untuk hari ini tidak ada tugas, hanya mendengarkan materi Miss. Kemudian didokumentasikan ya nak kalau kamu sedang menonton video pembelajaran Miss pada pagi hari ini. Oke, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.